Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba', yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ummuna Al-Mujahidah Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid selaku Rais Am Dewan Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Wathon. Kita doakan semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur yang panjang. Karena itu mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirri asraril Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Maulana Syekh Hamzan Wadi II, Dr. Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Ats-Tsani. Kita doakan semoga beliau demikian pula adanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan keafiatan serta umur panjang, dan kita berdoa pula untuk beliau mudah-mudahan segala aktivitasnya dalam ridho Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesuksesan, baik yang terkait dengan aktivitas sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathon atau atas nama keluarga maupun pribadi. Insya Allah kesuksesan beliau itu artinya kesuksesan kita juga. Dan mudah-mudahan apa yang diniatkan, apa yang beliau hajatkan untuk kali ini, beliau sedang di luar daerah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keselamatan selama perjalanan dan kembali ke Gedeng beliau juga dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu pula mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Bismillahil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
para masyayikh yang kita hormati dan muliakan, para dani tuan guru, asatiz dan ustazat yang tiang muliakan, beserta adik-adik semua hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti niki sunnah hasanah. Sunnah hasanah yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh, demikian pula Ummuna, itu harapan tiang itu kita semuanya kita pelihara. Semuanya kita pelihara. Maknanya adalah yang pertama, kita membudayakan sesuatu yang berupa peninggalan. Itu yang pertama. Yang kedua, peninggalan kalau itu dari Maulana Syekh, insya Allah itu mempunyai dasar. Insya Allah mempunyai dasar. Mempunyai landasan. Dan kalau itu sudah dilakukan terus-menerus, itu juga sudah menjadi budaya. Akan budaya yang berlandaskan syara itu akan menghasilkan nilai-nilai morality yang lebih baik dibanding dengan kita meninggalkannya. Banyak sekali sunnah hasanah yang ditinggalkan oleh Maulana Syekh, pendiri Nahdlatul Ulama. Di antaranya ketika kita memulai acara, maka kita awali dengan sholatun Nahdlatain. Ya, kita pakai sholawat. Itu merupakan sunnah hasanah dan menjadi ciri khas kita. Kemudian kita akhiri dengan doa pusaka. Di tengah-tengah doa pusaka itu ada ngelontar. Lontar niki mempunyai nilai yang sangat tinggi. Jangan salah. Ketika kita ngelontar nike, pelungguh mungkin sudah tidak merasakan. Dalam keadaan napi pelungguh melontar. Mungkin kalau kita bersedekah biasa, itu bisa saja kita tidak dalam suasana religi yang tinggi. Tapi ketika kita melontar, ingat kita sedang membaca doa pusaka. Doa itu maknanya kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengungkapkan sesuatu kepadanya. Kalau ilaihil mushtaka, kita berkeluh kesah kepada Allah ketika kita berdoa itu. Ya. Jadi insya Allah ketika pelungguh sedang doa sambil ngelempar, itu maknanya berbeda dengan ketika tidak sedang berdoa memberikan sesuatu. Tingkat kekhusyuan yang menimbulkan keikhlasan itu berbeda. Itu berbeda. Itulah sebabnya Maulana mengajarkan kita melontar. Bila perlu ketika disuruh nyumbang, simpen dulu nanti saya mau melontar.
Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua yang bisa ditarik di sana, ketika melontar itu ada kebahagiaan di sana. Ada kebahagiaan. Jadi seolah-olah kita tidak menganggap lagi sesuatu yang akan kita sedekahkan itu barang yang bermanfaat. Nilainya itu sudah kita anggap sesuatu yang sudah lewat. Sehingga yang tertanam di situ adalah hanya nilai religius. Nilai religiusitas saja. Bolang-bolang, wah, padahal itu barang berharga. Barang berharga. Itu yang menimbulkan keikhlasan yang sempurna. Sehingga catatan malaikat pun di situ beda. Makanya jangan jangan sampai tidak ada yang lontar. Masya Allah tabarakallah, di mana yang ikut acara, mana ya yang lupa. Itu acaranya resmi, pakai kursi semuanya. Di atas kursi semua tamunya duduk. Tapi kita Rabbana anfa'na bina disuruh melontar. Jadi tamu-tamu VIP pada ikut melontar. Insyaallah tabarakallah. Ya. Terus yang ketiga, di situ kita tidak melihat, tidak sama sekali memperhatikan berapa yang dilempar oleh tetangga kita, oleh teman duduk kita. Kita tidak ngelirik. Yang kita lirik adalah tangan. Ya. Oh, ini tangan yang kelihatan ngelontar. Bahkan ya, di situ ketika lontarannya tidak sampai depan, ikut ngelontar. Ya. Itu yang ngelontar sampai dirinya terus dilontarkan kembali. Itu statusnya itu sama dengan penyambung. Penyambung. Seolah-olah ini tidak sampai loh kalau tidak dilempar sama dia. Sehingga ini turut serta mendapatkan pahalanya. Itu dari sisi melontar saja. Dan banyak sekali hal yang terkait dengan tradisi hasanah. Dan satu hal yang ingin kita rubah di sini, menurutnya nggak cocok. Menurutnya nggak cocok. Nggih. Yang langsung saja kepada pengurus, nggih, pengurus majelis. Yang ada tradisi hasanah yang kita tinggalkan dalam majelis ini. Dan itu tradisi hasanah yang berlandaskan. Ini yang minta ya, kita kembali ke tradisi hasanah. Zaman Maulana Syekh yang namanya Masyayikh dan Tuan Guru itu dijejer di depan. Tidak didudukkan di bawah. Ini tidak cocok. Tidak cocok. Apa tujuan Maulana Syekh meletakkannya di atas? Agar dilihat oleh semua jamaah. Agar dilihat oleh semua audiens. Agar dilihat oleh semua audiens. Dan ingat, ya, man nazara ila wajhil alim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melihat wajah orang yang berilmu, ustaz, ustazah, tuan guru apalagi, wa fariha biha, kemudian dia berbahagia dengan nazrah itu. Khalaqallahu bidzalika an-nazr malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Itu katanya di hadis Nabi. Jadi ketika kiai tuan guru duduk di atas,
Itu bukan keajuman. Ketika Tuan Guru duduk di atas didudukkan oleh Maulana Syekh, itu bukan action. Itu bukan memamerkan kekuatan. Bukan memamerkan pribadi-pribadi. Bukan. Bukan agar kita menghormatinya berlebih, bukan. Tetapi itu ada semata-mata adalah untuk kita semua bersama. Terutama bagi yang hadir di pengajian. Seriukna Tuan Guru Sahri. Alhamdulillah Tuan Guru Sahri hadir. Beliau sehat walafiat. Dia duduk di barisan kedua. Alhamdulillah Tuan Guru Iskandar hadir. Senyum pelungguh bahagia. Sehat Tuan Guru Tiang. Alhamdulillah Tuan Guru Khotib hadir. Terus pelungguh absen Tuan Guru pelungguh. Berapa banyak Tuan Guru yang pelungguh absen dan pelungguh tersenyum. Bahagia dengan kehadiran dan kesehatan beliau. Allah langsung menciptakan. Per orang yang pelungguh tengok nih ke satu malaikat. Kalau 20 yang berjejer di sini pelungguh serius semuanya, maka Allah menciptakan 20 malaikat. Tugasnya apa malaikat itu? Beristighfar. Ya, beristighfar dan tidak main-main. Tidak hanya satu kali itu saja beristighfarnya, tapi dia diciptakan hidup abadi sampai hari kiamat. Bahkan kita sudah meninggal dunia duluan, dia tetap beristighfar untuk kita yang berbahagia melihat Tuan Gurunya hadir. Nah, ini kalau Tuan Guru di bawah, tidak tahu beliau hadir atau tidak. Okay. Tuan Guru Marzuan duduk di bawah. Kalau beliau tidak bisa nih. Kalau seandainya tadi Tuan Guru Marzuan tidak memberikan pengajian, apakah pelungguh tahu beliau rauh? Tidak tahu. Apakah ada rasa bahagia dengan kerauhan pelungguh? Tidak ada kalau kita tidak tahu dia hadir. Kalau kita tidak tahu beliau hadir, bagaimana mau bahagia? Nah, ini yang dimaksudkan oleh Maulana Syekh. Kenapa beliau memamerkan Tuan Gurunya di sebuah pengajian dan banyak yang hadir. Sehingga itu yang diikuti oleh Umuna. Kalau Umuna dulu pengajian Jumat itu diwajibkan semua masyayikh hadir. Tujuannya seperti ini untuk menjadi syafaat bagi orang yang hadir mengaji. Itulah kenapa
nilai pengajian dalam sebuah majelis itu tinggi sekali. Di antaranya ini, langkah dihitung. Karena kita bermajelis dengan para alim, orang yang berilmu. Itu juga perintah Rasul kan. Jalisul ulama. Katanya kan bermajelis dengan ulama. Dan seterusnya. Jadi yang berharap nanti kita tata kembali. Tuan Guru. Ampurayan niki, ampurayan. Ini bukan kesalahan, tetapi ini ada upaya untuk menduduk bersamakan, apa sih istilahnya itu? Ya, antara Tuan Guru dengan masyarakat. Tetapi itu bukan merupakan tradisi hasanah Maulana Syekh, dan itu juga bagian dari hal yang tidak menguntungkan bagi jamaah, bagi jamaah. Bahkan itu juga bisa membuat tidak enak rasa kita berbicara di atas kalau ada Tuan Guru di bawah. Itu psikologinya, Tuan Guru itu walaupun masih muda, itu kalau di Jawa itu dipanggil mbah. Mbah itu artinya nenek, artinya kakek. Kenapa dipanggil mbah kalau di Jawa? Dia ilmunya itu kelas mbahnya dia. Ya, ilmunya kelas mbahnya dia, dan wajib dihormati seperti menghormati mbahnya. Gitu, filosofi pakilan mbah. Kalau di Jawa ya, kebiasaan di pesantren. Biasanya ada santri yang pinter, itu kalau dia enggak gus, segera dipanggil mbah. Maksudnya itu tanda bagi mereka bahwa dia itu adalah kiai. Gitu. Karena itulah mbah-mbah kita ini harus kita hormati, harus duduk di depan, harus duduk di atas. Pelunggu mau memiliki malaikat banyak-banyak? Mau? Pelunggu lihat Tuan Guru Pelunggu hadir kalau dia duduk di bawah? Ini dia. Nggih. Ya insya Allah kalau enggak naik sekarang ya mungkin minggu depan. Biar kita tidak menyalahi tradisi Maulana Syekh. Ya banyak memang Tuan Guru kita yang hadir. Banyak. Jadi semakin banyak beliau yang hadir, maka semakin banyak malaikat yang kita dapat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, syukur. Tiang tiang spontanitas saja tadi sebenarnya kepala tiang pusing, tiang mau minta izin untuk tidak untuk tidak berbicara, tetapi ada yang harus tiang sampaikan, ini merupakan tradisi hasanah. Mudah-mudahan semua tradisi hasanah yang mempunyai hikmah terus kita terus kita pertahankan, bahkan kita improve dengan berbagai bentuk. Ya, mungkin nanti bisa kita atur masyayikh di di baris kedua, para Tuan Guru bisa di baris ketiga. Ya, kalau terlalu banyak rupanya deriki, mungkin para asatis bisa di bawah. Enggak apa-apa nggih? Enggak apa-apa. Jangan rasa enggak apa-apa seperti itu. Nggih, insyaallah mungkin minggu depan nggih
Nabi namanya kita harus saling memberi masukan. Mudah-mudahan niki akan terus membuat perbaikan bagi majelis kita. Dan yang kemarin membaca sebuah ayat, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Jadi Nabi namanya kehadiran para ulama nika merupakan fadlum minallah. Nggih, merupakan karunia Allah bagi kita karena kita bermajlis dengan ulama. Sehingga kalau kita melihat kehadiran beliau, kita harus wajib bahagia. Wajib bahagia. Nggih. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan kita yang bisa hadir di sini, bisa menikmati niki, itu artinya kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan namanya dengan karunia dan kasih sayang Allah itulah kita wajib berbahagia. Bukan karena semata-mata kemampuan kita hadir di sini, bukan. Tapi kita harus mengingat bahwa ada karunia Allah dan ada kasih sayang Allah yang lebih wajib membuat kita syukur dan menjadikan kita berbahagia. Kita yang rasa nika yang bisa yang sampaikan, yang nunas maaf, terutama kepada para tuan guru, pada tuan guru yang Nabi namanya mesila di bawah. Terus terang tiang paling daanu, Pak. Nabi namanya rikuh rasanya, rikuh terus terang. Kan kalau beliau-beliau niki muda, memang muda. Tapi Masya Allah, tabarakallah, jenjang pendidikannya tidak seperti kita. Okay. Kalau kita kan, ya gini-ginilah. Sekolah mungkin sampai doktor kita sekolah. Tetapi sekolah beliau beda. Ya nandrang Masjidil Haram, tahu belum? Beliau-beliau ini nandrang Masjidil Haram. Sekolah sambil nandrang Masjidil Haram. Boleh saja pelunggu rajin sembahyang setengah mati di sini. Beliau sekalian sembahyang itu 100.000 kali lipat si itu. Terus 5 tahun beliau tinggal di sana. Masya Allah, tabarakallah. 5 tahun kelipiran. Ulama mengatakan Masjidil Haram. Tetapi banyak juga ulama berpendapat Masjidil Haram itu seluruh tanah haram. Jadi di mana di tanah haram beliau sholat itu, walaupun di musola-musolanya, itu masuk haram, al-haram. Tanah suci. Buktinya sekarang ini masjid ini terus berkembang kan. Yang tadinya bukan masjid jadi masjid jadi masjid. Insyaallah tabarakallah. Sila. Alhamdulillah kita mempunyai tuan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Demikian dari tiang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.